Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV tentunya selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Tadab. Tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak, ini dia alur ceritanya. Musori, Isana dengan membabi buta memukuli Gutil yang baru saja kembali ke kotanya, hingga mengakibatkan Damonar yang merupakan kepala pemerintah sekaligus atasan bagi Gutil menjenguknya di rumah sakit. Setelah memukuli Gutil, Isana langsung menemui Negi, seorang polisi yang juga langsung memancing keributan. खुर्रक तो भगवान ने Hingga ayah Isana datang melerai mereka, membawa pulang Isana keluar dari kantor polisi tersebut. चल बेटा Isana juga mengacaukan Damonar dan membakar gudang gandum milik Damonar. Hingga ayah Isana dengan kerendahan hatinya meminta maaf atas perlakuan putranya kepada Damonar. Isana yang merasa putus asa kehilangan kekasihnya terpaksa melakukan itu untuk melampiaskan kemarahannya dan kekecewaannya pada orang-orang di sekitarnya. 3 tahun yang lalu, Ramisa menikmati perjalanan dari London menuju kotanya. Ia sangat merindukan kampung halamannya yang sangat indah. Sampai di rumah, Ramisa langsung disambut peluk hangat dari sang nenek yang sedang duduk di teras rumahnya. Tak lama kemudian, Damonar, ayah Ramisa, datang menemuinya, tapi harus bergegas pergi karena hari ini adalah perhitungan suara pemilihan pemimpin di kota itu. Damonar memenangkan pemilihan itu dengan suara terbanyak yang ia dapatkan dan mengalahkan Kashi, lawannya. Semua masyarakat merasa bahagia, termasuk Isana dan ayahnya yang merupakan tim sukses bagi Damonar. Saat itu Ramisa terpesona melihat Isana yang tengah menari bersama penduduk lain. Dengan malu-malu, Ramisa bertanya tentang Isana pada ayahnya, yang langsung menjelaskan kalau Isana dan ayahnya adalah tonggak terpenting bagi keberhasilan ayahnya mendapat kemenangan ini. काशी जैसे टफ ओपोनेंट को हराने में बड़ी पर मेरे जिगरी दोस्त का बेटा है बहुत Ramisa mencoba mengenal lebih dekat Isana saat sedang menikmati makan malam bersama orang tuanya. Perayaan kemenangan Damora pun dilakukan. Beberapa warga maju ke panggung mengalungkan bunga suci ke leher Damonar. Tapi tiba-tiba seorang warga suruhan Kashi berusaha menikam Damonar. Namun beruntung karena ayah Isana dengan sigap menangkisnya hingga mengenai tubuh ayah Isana. Melihat ayahnya terluka, Isana langsung memberi pelajaran kepada penduduk tersebut. Secara tiba-tiba Ramisa memeluk tubuh Isana dari belakang dan mengatakan kalau ia sangat mencintai Isana. Isana tidak dapat menolaknya karena ia juga mencintai Ramisa.
Hubungan mereka pun berjalan dengan penuh kebahagiaan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di pesta hingga mereka pun sudah melakukan perbuatan yang harusnya tidak mereka lakukan. Perubahan Isyana pun diketahui oleh ayahnya. Isyana, seorang pemuda baik yang tidak pernah mengenal rokok, sekarang ia bisa menghisap rokok seperti yang dilakukan oleh Ramisa. Ia sangat terkejut ketika rumah Ramisa telah mempersiapkan pernikahan untuk Ramisa. Seorang temannya mengatakan kalau Ramisa akan menikah dengan Anurag. Tak kuasa mendengar hal itu, Isyana pun membuat keributan dan terpaksa membuat Damonar menceritakan anak buahnya untuk mengusir Isyana. Mereka menyeret Isyana menjauhi rumah Ramisa, mengurungnya di sebuah gudang, dan mereka menyiksa Isyana. Hingga pernikahan Ramisa dengan Anurag pun berjalan lancar. Setelah pernikahannya, Anurag membawa Ramisa kembali ke London. Isyana yang berhasil melepaskan diri langsung menuju rumah Ramisa. Tapi salah satu penjaga rumah Ramisa mengatakan kalau Ramisa telah dibawa suaminya kembali tinggal di London. Sorry, Daddy. Sejak kehilangan Ramisa 3 tahun ini, Isyana telah menghabiskan waktu dengan minuman keras dan berpesta dengan gadis-gadis penggoda. Isyana tidak menyadari Ramisa kembali ke kotanya dan melihat dirinya tengah menari bersama wanita di pesta yang diadakan di tepi pantai. LO yang mendengar kedatangan Ramisa langsung mengabari Isyana dan bergegas Isyana mengendarai sepeda motornya menuju rumah Ramisa. Isyana terus membuat motornya mengeluarkan suara yang bising, hingga membuat orang yang berada di rumah Damonar menjadi terganggu. Ramisa dilarang ayahnya untuk menemui Isyana, hanya melihat Isyana dari balik jendela saja. Damonar mengusir Isyana dari rumahnya, tapi Isyana sama sekali tidak mau meninggalkan rumah itu. Hingga polisi datang dan membawa paksa Isyana keluar dari rumah Damonar. Ayah Isyana pergi ke kantor polisi dan meminta Negi untuk membebaskan Isyana. Ia pun membawa Isyana keluar dari kantor polisi. Isyana bukan kembali ke rumah, malah berhasil menyelinap dan masuk ke kamar Ramisa. Ia mengikat tangan dan kakinya hingga menyumpal mulut Ramisa. Namun perlahan ia membuka kembali semua ikatannya. Ramisa langsung mengatakan kalau ia masih mencintai Isyana, bahkan merasa marah karena Isyana tidak datang menemuinya di hari pernikahannya. Isyana pun menarik tangan Ramisa dan mengajaknya kembali menikah. Tapi Ramisa menolak karena ia sekarang adalah istri dari pria lain. Isyana tidak peduli. Ia terus menarik tangan Ramisa hingga Damonar datang mencoba melarang Isyana membawa putrinya. Tak lama kemudian ayah Isyana datang dan mencoba menasihati putranya untuk melepaskan Ramisa. उसका चेहरा देख, ये है तेरी रमीसा. Mendengar nasihat ayahnya, ia melepaskan tangan Ramisa yang terus menangis ketakutan. Ayah Isyana membawa putranya kembali ke rumahnya dan mengurungnya di kamarnya. Mendapat perlakuan yang didapatkan Isyana begitu menyakitkan, LO menangis dan memohon pada ayahnya agar Isyana tidak diperlakukan seperti itu. Ayah Isyana mengatakan ia terpaksa melakukan hal itu kepada Isyana. Ayah Isyana terdiam dan mulai menceritakan suatu rahasia yang selama ini telah ia simpan seorang diri. Malam itu, ayah Isyana dengan sangat semangat berencana menemui keluarga Ramisa dan berniat melamar Ramisa untuk putranya. Tapi ia mendengar suara Ramisa di dalam ruangan Damonar tengah berbicara pada ayah dan juga neneknya.
Ramisa mengatakan kalau ia mencintai seorang pria bernama Anurag, yang merupakan kakak tingkatnya saat ia berkuliah di London. Anurag merupakan pengusaha muda yang memiliki toko emas dan hidup mapan. Ia mengatakan telah 2 tahun berpacaran dengannya. Damonar merasa terkejut dengan apa yang diucapkan putrinya, karena ia tahu hubungan Ramisa dengan Isyana. Begitupun ayah Isyana yang mendengarkan semuanya di luar kamar. So excited. Ia sangat terkejut dan merasa kecewa dengan apa yang telah diucapkan oleh Ramisa. Ayah Isyana membatalkan pembicaraannya dengan Damonar. Ia sangat terpukul dan di tengah perjalanan ia mengalami kecelakaan karena memikirkan Isyana yang pasti akan kecewa bila mengetahui semuanya. Sesaat setelah ayah Isyana mengalami kecelakaan, Ramisa menemui dan mengatakan alasan bohong kepada ayah Isyana. Dengan cepat ayah Isyana menangkis semua kebohongan Ramisa dan mengatakan kalau malam itu ia berada di luar kamar. Mendengar pernyataan ayah Isyana, Ramisa malah tersenyum sinis dan mengatakan kalau ia memang mempermainkan Isyana, karena ia dan Isyana tidak sederajat. Bahkan dengan bangga Ramisa membanggakan pergaulan bebas yang sering ia lakukan bersama Anurag di London. आंखें दिखा रहा है, बेटा मंगलसूत्र दिखा रहा है, दिन में ताली दिखा दो, दिन में. Damonar pun mengetahui sikap putrinya yang mempermainkan Isyana, pria lugu dan juga baik hati. Bahkan hampir menampar putrinya sendiri yang terus memohon agar tidak dibuat malu karena keluarga Anurag akan datang ke rumahnya 2 hari lagi. Ayah Isyana mengakhiri cerita dan mengecek ke kamar Isyana. Sementara itu, untuk menjaga nama baiknya dan juga reputasinya sebagai seorang politikus, ia bekerja sama dengan Kashi untuk mengerahkan anak buahnya agar membunuh Isyana. Dengan imbalan, Damonar akan membiayai biaya kampanye dan menyerahkan kedudukannya kepada Kashi. Ayah Isyana mencari putranya yang tidak ada di kamarnya. Isyana yang berhasil keluar dari kamarnya melangkahkan kakinya dengan gontai. Hingga Negi dan kelompoknya berhasil menemukan Isyana. Mereka pun terlibat perkelahian. Negi yang bekerja sama dengan Gutil terus memukuli Isyana tanpa henti. Sementara ayah Isyana terus mencari keberadaan putranya. Isyana berhasil melarikan diri dari mereka dan menemukan sebuah ruangan kosong. Tapi ia tidak menyadari kalau Gutil telah berada di belakangnya dan langsung menghantamnya menggunakan sebuah skop, namun ia gagal. Mereka pun berkelahi, tapi Isyana berhasil melumpuhkannya. Saat mau menusukkan pisau ke arah Isyana, ia mengatakan kalau ia diperintahkan oleh Rasima untuk menghabisi Isyana. Mendengar itu, membuat Isyana terkejut. Tak lama HP Gutil pun berbunyi. Isyana menerima panggilan tersebut, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di seberang telepon, Rasima berkata agar Gutil harus cepat membunuh Isyana bagaimanapun caranya. Isyana terdiam. Gutil mengatakan kalau selama ini Rasima hanya berpura-pura mencintai Isyana dan hanya untuk bermain-main karena Rasima bersama suaminya sekarang telah berpacaran selama 2 tahun lamanya. Gutil terkena tusukan pisau saat ia mau menikam kembali pisaunya ke arah Isyana. Kemudian Isyana meninggalkannya begitu saja. Saat Ramisa mencoba menghubungi Gutil lagi, ia terkejut ketika melihat Isyana tepat ada di belakangnya. जिंदा देख के बुरा लग रहा है तो अब तक मर चुका होता. Ramisa ketakutan dan mencoba melarikan diri. Tapi Isyana berhasil menangkapnya dan menarik rambutnya. Ia juga mencekik leher Ramisa kemudian melemparkannya. Ramisa menangis ketakutan.
ना भुला सकोगी। Melihat Isyana yang terluka parah, bergegas Ramisa mencoba lagi untuk melarikan diri, tapi lagi-lagi ia gagal. Isyana menarik kembali rambut Ramisa dan mengotori wajahnya dengan darah yang terus mengalir dari tubuhnya. Isyana mengucapkan maaf kepada ayahnya yang selalu menasihatinya. Hingga akhirnya Isyana tewas di kamar Ramisa. Tak lama Damonar dan ayah Isyana beserta LO memasuki kamar Ramisa. Mereka terkejut melihat tubuh Isyana yang penuh dengan luka. Sementara Ramisa terus menangis ketakutan dengan apa yang baru saja ia lakukan. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film berjudul Tadab. Perasaan seseorang memang tidak seharusnya dijadikan permainan. Ramisa akhirnya mendapatkan hukuman atas apa yang telah ia lakukan. Isyana akhirnya tewas dan ia berada di kamar Ramisa ketika ia tewas. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu sahabat, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.